Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang ikatan kovalen. Nah, harus kamu ketahui kalau ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena pemakaian bersama pasangan elektron. Nah, elektronnya itu bisa berasal dari kedua atomnya atau berasal dari salah satu atomnya. Nah, jika elektron yang terlibatnya hanya satu, maka disebut ikatan kovalen tunggal. Jika masing-masing menyumbangkan dua, maka disebut ikatan kovalen rangkap dua. Jika masing-masing menyumbangkan tiga, maka disebut ikatan kovalen rangkap tiga. Dan jika hanya berasal dari salah satu atomnya saja, maka disebut ikatan kovalen koordinasi. Nah, kita mulai dari ikatan kovalen tunggal. Misalkan diketahui ada suatu senyawa HCl dan diketahui nomor atomnya, Z-nya gitu ya, yang H itu 1, yang Cl itu sama dengan 17. Nah, dari sini langkah pertama yang harus kamu kerjakan adalah bikin konfigurasi elektron. Yang H1 ya konfigurasi elektronnya 1. Yang Cl17 maka jadi 2, 8, dan 7. Setelah dapat konfigurasi elektronnya, kita lihat yang paling belakang atau elektron valensinya. Kita bisa menggambarkan elektron valensi dengan tanda titik atau tanda silang. Jadi kalau saya gambarkan H dengan tanda titik, bentuknya jadi seperti ini. Dan Cl dengan tanda silang berarti ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi simpan di sekitar nomor atomnya, di sekitar lambang atomnya. Mohon maaf. Nah, sekarang kamu perhatikan, kan waktu minggu lalu saya pernah membahas kalau setiap unsur ingin seperti gas mulia yang memiliki elektron valensi 8. Maka Cl ini ingin menjadi 8 elektron valensinya. Dia hanya memiliki 7 elektron valensi. Dan H, dia ingin seperti He yang memiliki elektron valensi 2. Nah, si Cl ini butuh 1, si H ini juga butuh 1, sehingga masing-masing saling bertukar. Si H memberikan 1 ke Cl dan Cl memberikan 1 ke H, sehingga dua-duanya jadi tercukupi. Ditulisnya begini, ada H dengan 1 elektron valensi, juga ada Cl memberikan 1 kepada H. Nah, elektron ini adalah elektron bersama, pasangan elektron bersama yang dipakai bersama, sehingga Cl-nya jadi 8 dan H-nya jadi 2. Gitu. Jadi elektron ini berasal dari masing-masing tapi digunakan bersama. Itu adalah ikatan kovalen tunggal. Kita coba pada contoh yang lain. Misalkan ada senyawa H2O. Seperti tadi kita bikin konfigurasi elektronnya. Untuk H1 ya berarti 1 saja. Terus untuk O8 berarti 2 dengan 6. Nah, kamu perhatikan H-nya berarti 1, O-nya berarti 6. H-nya 1, O ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kamu perhatikan O ini karena dia memiliki 6 elektron valensi, berarti dia kurang 2 elektron valensi. Sedangkan H di sini hanya memiliki 1 elektron valensi. Kamu perhatikan senyawanya, H2O. Artinya ada 1 O dan H-nya ada 2. Berarti itu bisa kamu gambarkan ada O di tengah yang menjadi pusat atom pusat yang memiliki 6 elektron valensi. Nah, lalu ada H1 berarti di sini H
Yang H sudah 2, 1, 2, ini milik keduanya. Sedangkan yang O 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, baru 7. Masih kurang 1, kita minta 1 lagi dari H. Jadi H yang ini punya 2, si O-nya punya 8 semuanya, yang H ini juga punya 2. Gitu. Jadi kamu harus mengira-ngira ini kira-kira gimana sih supaya semuanya jadi 8. Kecuali H itu mengikuti aturan duplet, jadi hanya cukup 2 saja. Nah, ini adalah contoh dari ikatan kovalen tunggal. Nah, sekarang kita coba bagaimana kalau ikatan kovalen rangkap 2. Contohnya pada senyawa O2. Jadi ada O2 dengan nomor atom O8. Seperti yang tadi kita bikin konfigurasi elektronnya dulu untuk O, yaitu 2 dan 6. Berarti O itu memiliki 6. Nah, begini. Bagaimana kalau membentuk senyawa O2? Artinya O berikatan dengan O. Kamu perhatikan kalau O itu butuh 2 elektron. O yang satunya lagi juga butuh 2 elektron. Sehingga bisa digabungkan. O yang satu butuh 2. Berarti kalau butuh 2, dia harus menyumbang 2. Menulisnya begini. O yang satu lagi ganti sama titik juga menyumbang 2. Nah, makanya O yang sebelah sini jadi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O yang sebelah sini juga jadi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, bagaimana sih cara membedakan mana yang ikatan kovalen tunggal, mana yang rangkap 2? Kamu harus memperkirakan. Jadi dicoba-coba saja. Oh, kalau saya ngasihnya 1, yang lain 1 jadi 8 tidak? Oh, ternyata masih kurang. Coba saya ngasihnya 2, yang sana juga ngasihnya 2. Cukup tidak? 8. Oh, cukup, berarti rangkap 2. Nah, bagaimana kalau misalkan untuk yang ikatan kovalen rangkap 3? Juga sama, jadi dicoba-coba. Ikatan kovalen rangkap 3. Kita coba dengan senyawa N2 yang nomor atomnya adalah 5. Jadi, kalau N punya nomor atom 5, konfigurasi elektronnya 7, maaf. N itu memiliki nomor atom 7, sehingga kalau bikin konfigurasi elektronnya jadi 2 dan 5. Elektron valensinya 5. Kita bikin N berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nyimpennya gimana? Bebas, terserah. Mau nyimpennya seperti apa, yang jelas biasanya rangkap double-double. Jadi ada 2, di satu sisi ada 2 gitu maksimalnya. Nah, N ini kan punya 5. Untuk mencapai 8 dia butuh 3. N yang satu lagi juga untuk mencapai 8 dia butuh 3. Berarti masing-masing bisa menyumbang 3. N yang satu menyumbang 3. N yang satu lagi juga menyumbang 3. Nah, ini namanya ikatan kovalen rangkap 3. Jadi kalau menyumbang 1 namanya kovalen tunggal, kalau menyumbang 2 namanya ikatan kovalen rangkap 2, kalau menyumbang 3 maka disebutnya ikatan kovalen rangkap 3. Begitu. Bagaimana kalau ikatan kovalen koordinasi terjadi pada SO2? Contohnya SO2, S-nya 16, O-nya 8. Kita coba. Kita bikin konfigurasi elektron yang S 16, berarti 2, 8, 6. O 8 berarti 2,
dengan 6. Sama-sama 6. S 6, O juga 6. 3, 4, 5, 6. Kita bikin SO2. Pertama kita tentukan siapa atom pusat. Atom pusat itu adalah atom yang jumlahnya sedikit. Berarti di sini S, karena S jumlahnya 1, O jumlahnya 2. Kita bikin titik-titik 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beginilah ceritanya. S ini butuh 2 elektron untuk mencapai 8. Yang O juga butuh 2 elektron untuk mencapai 8. Sehingga masing-masing nyumbang 2. Si S nyumbang 2, si O nyumbang 2. Saya simpan di situ. Nah, si S sudah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si O juga sudah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi senyawanya bukan SO. Senyawanya adalah SO2. Berarti O-nya harus ada 2. Di sini baru kepake 1 O. Satunya lagi disimpan di mana? Nah, 1 O-nya lagi dia butuh 2 elektron. Tapi si S sudah habis, sudah tidak perlu ngasih lagi, maka si O-nya disimpan di sini. O. Si S nyumbang 2, tapi si O-nya tidak menyumbang apa-apa. Jadi si O-nya 8, si S-nya tetap 8. Itu kovalen koordinasi. Nah, silahkan kamu coba untuk latihan soal yang akan diberikan berikutnya. Caranya gimana? Kamu harus coba-coba saja. Jadi, cobain aja pokoknya semuanya harus jadi 8. Sekian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan hal ini dapat membantu kamu dalam mengerjakan tugas-tugas yang akan diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.